Assalamualaikum lur, sehat-sehat kabeh kalian yo. Di momen spesial lebaran ini kita akan menghidup film yang banyak banget di request, terutama sama dulurku CH Salesman ini ya. Bolak-balik request dari tahun lalu, bahkan dia ini lur. Sorry banget baru ngidulin sekarang ya, biar momennya pas lebaran ya kan. Hari ini aku ditemenin sama Mas Saifuddin Petasan Banting. Kali ini kita ngidul Kingdom of Heaven tahun 2005 mbah. Bercerita tentang perang salib yang terjadi antara umat muslim dan Kristen mbah. Lor, dijamin bagus film ini lor. Jadi langsung aja kita ke komenan subscriber aja mas. Titip pertanyaan sembelihe dari Budi Anto Eko. Apa hukumnya puasa setengah hari buat balita 32 tahun kayak saya katanya mbah. Nah ini oknum-oknum yang ngajakin temennya sahur tapi jam 1 siang ya, kayak si Budianto Eko ini nge-WA temen sahur, yuk sahur jam 1 tapi WA-nya monggo skecakan. Karena film ini tentang agama dan agak sensitif, jadi kalian bijak-bijak dalam menyaring informasi ya lur ya. Karena film ini tidak bertujuan menyudutkan agama manapun. Sejatinya kita sebagai umat manusia harus saling merangkul satu sama lain, apapun agama, ras, budaya, maupun status sosialnya. Oke lur ya, masuk kita ke filmnya. Hampir 100 tahun sejak armada Kristen dari Eropa menguasai Yerusalem, Eropa menderita karena dijajah dan mengalami kemiskinan. Para pejabat maupun rakyat jelata pun kabur ke tanah suci yaitu Yerusalem, atau juga dikenal dengan Al-Quds, untuk mencari keselamatan juga mengadu nasib. Sementara itu terdapat seorang satria yang memutuskan pulang untuk mencari putranya. Film diawali pada tahun 1184 di kota Perancis, di mana seorang pandai besi sekaligus penempa pedang bernama Balian sedang berduka karena istrinya baru saja meninggal bundir akibat stres karena keguguran. Pada suatu hari saat sedang bekerja, Balian didatangi oleh sekelompok tentara salib yang memintanya untuk dibuatkan tapal kuda baru. Saat Balian mulai membuatnya, tiba-tiba dia didatangi oleh pemimpin kelompok tersebut yang juga seorang bangsawan yaitu Godfrey. Dan ternyata Balian adalah anak kandung dari Godfrey, hasil hubungan gelapnya dengan ibu kandungnya dahulu. Untuk menebus rasa bersalahnya karena baru memberitahukannya sekarang, Godfrey pun mengajak Balian bergabung dengan pasukannya agar hidup Balian bisa terjamin. Akan tetapi Balian menolak karena di sanalah tanah kelahirannya, dan Godfrey pun mempersilahkan Balian untuk menemuinya jika sudah berubah pikiran di kota suci Yerusalem. Dan inilah kerajaan surga. But I was the Lord's brother. You had no choice. I did not force. If you will come with me, have a living. If you want anything of me, take it now. I want nothing. Whoever you are, my lord, my place is here. Jerusalem is easy to find. We go by Messina. By... Malam harinya saudara tiri Balian pun memaki-maki dan memintanya segera pergi dari desa tersebut karena Balian dianggap tidak pantas berada di sana. Balian pun murka karena mengetahui mayat istrinya yang dipenggal sebelum dimakamkan dan kalung salibnya juga dipakai oleh saudara tirinya itu. Lalu yang terjadi? Ya, Balian pun membunuh saudara tirinya. Dan saat itu juga dia langsung mencari ayahnya yang sedang OTW ke Yerusalem. Setelah bertemu, Balian pun bertanya ke Godfrey apakah dosanya karena telah membunuh dan dosa istrinya yang telah bundir bisa ditebus di Yerusalem. Lalu Godfrey hanya menjawab jika mereka akan mencari tahu jawabannya nanti. Saat istirahat, Godfrey pun langsung menguji kemampuan bertarung Balian sekaligus memberikan tips-tips ilmu berpedang. Tapi tiba-tiba Blade isn't the only part of a sword. ternyata keponakan Godfrey datang untuk membawa Balian karena dianggap bersalah membunuh saudaranya atas perintah sang ayah. Akan tetapi Godfrey menolak permintaan itu.
karena Godfrey tahu ponakannya berencana membunuh Balian dan dirinya agar merekalah yang nantinya mendapat warisan kebangsawanan. Sontak ponakannya pun melancarkan serangan diam-diam. Banyak prajurit-prajurit Godfrey yang tewas dan Godfrey terkena panah di tubuhnya. Namun mereka melawan balik, seluruh prajurit musuh berhasil dibunuh. Begitu pula dengan Godfrey yang membunuh ponakannya sendiri. Hanya sedikit dari mereka yang masih hidup, yaitu Godfrey, Balian, prajurit ahli medis sekaligus tangan kanannya Godfrey, yaitu David, dan satu orang lagi. David tidak bisa mencabut anak panah di tubuh Godfrey begitu saja karena sangat berisiko tinggi. Rusuk Godfrey bisa patah, sumsum pun akan masuk ke aliran darahnya. Lalu Godfrey terkena demam parah dan nantinya dia bisa meninggoy. Keesokan paginya mereka pun sampai di pelabuhan Messina di negara Italia. Godfrey yang terbaring lemah pun memberikan wejangan ke Balian bahwa dia harus melayani siapapun Raja Yerusalem, membuat kerajaan Yerusalem memiliki hati nurani layaknya surga, juga berusaha menciptakan perdamaian antara Muslim dan Kristen agar bisa hidup berdampingan. Lalu pada malam harinya, betapa terkejutnya Balian melihat ayahnya yang semakin kritis. Godfrey pun mengatakan jika Balian harus melindungi yang lemah, bertindak yang benar dan selalu bersikap jujur, meski itu mengancam nyawanya. Lalu di saat-saat terakhirnya, Godfrey pun menyerahkan semua tahtanya sebagai penguasa dari kota Ibelin kepada sang putra Balian. Speak the truth, or even if it leads to your death. Arise and Baron of Ibelin. Defend the king. He stands sent. Sesuai amanah dari ayahnya, Balian pun akan pergi berlayar ke Yerusalem, sedangkan David akan menyusul 1 minggu lagi. Akan tetapi ternyata ombak lautan begitu ganas, kapal-kapal yang berlayar pun hancur dan banyak penumpang yang tewas, kecuali Balian yang masih ditakdirkan hidup oleh Tuhan. Saat terbangun di pesisir pantai, sambil membawa pedang milik mendiang ayahnya, Balian sempat melepaskan seekor kuda yang terjebak, tapi kuda itu malah kabur dong. Namun ketika sudah berjalan cukup jauh dan menemukan mata air, dilalah kuda tadi kembali dan akan digunakan Balian untuk berkelana. Tapi tak lama kemudian seorang tuan dan pelayannya datang. Dengan angkuhnya si tuan ingin merampas kuda milik Balian hanya karena kuda itu berdiri di tanah mereka. Jelas Balian tidak mau menyerahkannya dan dia pun memperkenalkan dirinya sebagai penguasa dari kota Ibelin yang baru. Sang tuan yang murka pun akhirnya menyerang Balian. Lalu yang terjadi? Balian pun membunuh pria tersebut, sedangkan pelayannya dibiarkan hidup untuk membawa Balian masuk ke Yerusalem. Sesampainya di area pemukiman, si pelayan pun dibebaskan begitu saja, padahal seharusnya Balian bisa menjadikannya tawanan ataupun budak lur. Si pelayan pun berterima kasih dan memberitahu jika tuannya yang tadi dibunuh adalah seorang satria penting di kalangan Saracen atau kalangan pejuang Muslim, dan kualitas yang dimiliki oleh Balian pasti akan segera diketahui oleh kalangan tersebut. Dari sana Balian pergi ke lokasi di mana Yesus disalib untuk merenung dan memikirkan apa yang harus dia lakukan setelah ini. Lalu setelah istirahat semalaman, esok paginya Balian mengubur kalung milik istrinya di sana dan lanjut pergi ke kota. Tiba-tiba sekelompok orang pun datang menemui Balian karena mereka melihat pedang milik Godfrey yang sangat dihormati di sana. Begitu mengetahui tahta penguasa telah diturunkan ke Balian, dia pun langsung diperlakukan bak raja lur. Tidurnya di spring bed king coil yang bawain anduk mandi ada 4 mbak-mbak pula. Istimewa lah pokoknya dia ini.
Tak lama kemudian tangan kanan Godfrey yaitu David juga sudah sampai di sana dan mereka berdua pun ngobrol-ngobrol. Balian merasa keyakinan imannya semakin hilang, sedangkan David malah sudah tidak percaya lagi dengan namanya agama. Karena menurut David, banyak orang-orang yang fanatik dengan agama. Mereka melakukan hal-hal gila di luar batas, namun mereka berdalih itu adalah kehendak Tuhan. Ya, kerap terjadi memang. Setelah itu David mengajak Balian keliling Yerusalem dan terlihat ada 2 tentara salib yang dihukum gantung karena telah membunuh orang Arab. For your information lur, pada saat itu sudah 6 tahun lamanya Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin, sang panglima perang, pejuang muslim dan raja dari orang-orang Arab, telah berdamai dengan Raja Baldwin IV, pemimpin dari pasukan Kristiani. Kini Yerusalem adalah tempat ibadah bagi semua agama. Kedua pemimpin juga telah membuat kesepakatan untuk menjaga perdamaian, dan jika ada yang melakukan pelanggaran berat, maka akan dihukum mati seperti mereka ini lur. These men are Templars. They killed Arabs. The king has made a peace with Saladin these past 6 years. Dari sana mereka pun menghadiri undangan makan tumpeng bersama anggota kerajaan. Di antaranya adalah Tiberias, si jenderal perang dan teman baiknya Godfrey. Juga pasangan suami istri yaitu Sibylla dan Guy de Lusignan, pria yang anti-muslim. Akan tetapi Lusignan yang arogan merendahkan Balian dan dia menolak untuk makan bersamanya. Setelah itu Balian pun dipanggil untuk menemui sang Raja Baldwin yang ternyata dia menderita penyakit langka yaitu kusta, hingga seluruh tubuhnya harus ditutupi termasuk wajahnya dengan topeng, dan usia kehidupannya juga tidak lama lagi. Raja Baldwin pun memerintahkan Balian untuk melindungi kampung halaman ayahnya yaitu kota Ibelin. Sesuai titah raja, Balian dan beberapa tentara salib pun pergi ke kota Ibelin, di mana kota tersebut sangatlah gersang, miskin, dan dihuni oleh orang-orang Islam, Kristen, juga Yahudi. Dengan tegasnya Balian pun memerintahkan para pekerja untuk menggali sumur sampai menemukan sumber mata air. Air-air tersebut pun akhirnya dialirkan menggunakan batang-batang pohon sampai ke tempat bercocok tanam. Right. Stone the walls. Tak lama kemudian datanglah rombongan Sibylla dan mereka akan menginap beberapa waktu di sana. Terlihat jelas lur Sibylla yang naksir dengan Balian. Lambat laun hubungan mereka pun semakin dekat dan akhirnya beraselole. Singkat cerita, kota Ibelin yang awalnya gersang kini sudah berubah menjadi kota yang amat subur. Sementara itu Lusignan, Reynald, dan pasukan tentara salib mulai membuat kekacauan dengan membantai tentara muslim yang sedang melintasi gurun. Akibat penyerangan itu, rusaklah perjanjian damai antara kedua raja. Raja Baldwin tahu jika hal ini akan menyebabkan peperangan dan dia pun memerintahkan untuk segera menyiapkan pasukan. Ternyata dugaan Baldwin bener lur, 200.000 pasukan muslim Saracen yang dipimpin oleh Saladin akan datang menyerbu Kastil Kerak, tempat Reynald berada. Balian dan segelintir pasukannya yang berada di dekat sana pun nekat menghadang pasukan Saladin yang jumlahnya jauh lebih banyak. Warga-warga sipil pun ketakutan berlindung ke dalam kastil. Lalu peperangan antara pasukan Balian dan pasukan muslim Saracen pun dimulai. Sudah jelas pasukan Balian kalah telak. Lawang perbandingan jumlahnya segitu lur. Namun Balian masih dibiarkan hidup oleh si pelayan yang ternyata dia juga seorang pejuang. Dan yang dilakukannya ini sebagai bentuk balas budi karena dulu Balian juga membiarkannya hidup. Tak lama kemudian pasukan tentara salib yang dipimpin oleh Raja Baldwin pun datang berbondong-bondong. Kedua raja bertemu untuk bernegosiasi. Saladin meminta pasukan Baldwin mundur karena dia hanya ingin membuat perhitungan kepada Reynald yang telah mengacau. Akan tetapi Baldwin juga meminta pasukan Saladin mundur ke Damaskus dan dia berjanji Reynald akan dihukum berat.
Daripada banyak pertumpahan darah yang terjadi, Saladin pun setuju dengan kesepakatan tersebut dan peperangan akhirnya dibatalkan. Withdrawal, we will all die here. Reynald of Chatillon will be punished, I swear it. We have terms. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu Raja Baldwin masuk ke dalam kastil untuk bertemu dengan Reynald si pengacau. Gak pakai banyak cincong, Baldwin pun membuka sarung tangannya. Reynald diminta berlutut serendah-rendahnya sambil mencium luka kusta di tangannya. Dan Baldwin pun memukuli wajah Reynald dengan tongkat berkali-kali. Setelah itu Tiberias menyampaikan hukuman bagi Reynald bahwa dia akan dimasukkan ke dalam penjara khusus. On your knees, lower. You are arrested and condemned. Karena kondisi Raja Baldwin yang semakin kritis dan hidupnya sudah tidak lama lagi, Balian yang menjadi orang kepercayaannya pun dipanggil dan diminta untuk segera menikahi adik dari Baldwin, yaitu Sibila, agar tahta kerajaan Yerusalem turun kepadanya. Akan tetapi Balian langsung menolaknya karena dia tidak mau menjadi pebinor atau perebut bini orang. Pada akhirnya Baldwin pun memutuskan untuk meneruskan tahta raja kepada anak dari Sibila yang masih bocil. Semua itu dilakukan agar kekuasaan tidak jatuh ke tangan Lusignan dan perdamaian antara kedua belah pihak tidak dirusak lagi olehnya. Naasnya hari itu adalah kali terakhir pertemuannya dengan sang adik Sibila, karena tak lama kemudian Raja Baldwin pun meninggal dunia. My beautiful sister, I've missed you. Beautiful boy. You've always been beautiful. Anak dari Sibila pun akhirnya diangkat menjadi Raja Yerusalem. Apa nggak bingung dia ini ya kan? Aku masih kecil kok udah jadi raja ya, batinnya lur. Akan tetapi saat penobatan raja baru selesai, Sibila baru menyadari bahwa anaknya mengidap penyakit kusta yang sama seperti kakaknya Baldwin. Karena anaknya tidak bisa merasakan sakit ketika cairan panas menetes ke kulitnya. Sibila pun mulai stres karena dia tidak ingin anaknya mengalami nasib serupa seperti Baldwin yang harus tersiksa bertahun-tahun karena penyakitnya. Maka dari itu agar anaknya tidak mengalami penderitaan, apalagi sampai terbebani status raja yang bahkan dia sendiri belum mengerti, dengan terpaksa Sibila pun membunuh anaknya menggunakan racun yang diteteskan ke kupingnya. Begitu mengetahui sang raja bocil telah meninggal, Lusignan yang tahu sebentar lagi dirinya akan menjadi raja langsung memerintahkan 3 prajurit untuk membunuh Balian agar tidak ada lagi yang bisa mengganggu kekuasaannya. Namun 3 prajurit tersebut bukanlah tandingan Balian yang berhasil membunuh mereka semua. Sementara itu Lusignan mendatangi penjara Reynald untuk membebaskannya dari sana dan bisa membantu berperang melawan Muslim. Esok harinya Lusignan pun akhirnya menjadi raja baru Yerusalem dan gak pakai lama Reynald beserta pasukannya diperintahkan untuk membantai orang-orang Muslim secara membabi buta. Bahkan adik dari Raja Saladin pun juga menjadi korbannya. Betapa murkanya Saladin mengetahui kabar pembantaian tersebut. Dia pun mengutus beberapa pasukannya ke Yerusalem untuk mengambil jasad adiknya yang masih di sana, juga meminta Raja Lusignan menyerah. Namun dengan brutalnya, Lusignan langsung membunuh salah satu utusan dan menyatakan perang terhadap Raja Saladin. Take the head to Damascus. Assemble the army! Ketika pasukan tentara salib sudah disiapkan, Balian menyarankan agar pasukan Lusignan tidak keluar dari benteng karena pasukan Saladin akan dengan mudah membantai mereka dan kota juga tidak memiliki pertahanan. Apalagi lokasi perang yang cukup jauh dari benteng dan situasi yang begitu gersang akan membuat tentara salib dehidrasi.
Akan tetapi Lusignan tidak menggubrisnya dan juga menghina Balian yang seorang pandai besi tapi sok-sokan memberi saran. Semua pasukan pun berangkat menuju titik perang. Namun Balian, Tiberius, dan beberapa pasukan mereka menolak ikut berperang. And I wish a blacksmith to advise me, or... When Saladin has finished with Guy, he will come. Sesuai perkataan Balian, pasukan tentara salib sangat kehausan, kelelahan, dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Berbeda dengan pasukan muslim yang sangat siap, Saladin memerintahkan pasukan berkuda untuk terus berputar agar debu-debu kotor terbang ke arah rombongan tentara salib dan membuat mereka semakin kehausan. Dengan mudahnya akhirnya peperangan pun dimenangkan oleh pasukan muslim dan hanya segelintir prajurit musuh yang disandra, termasuk Reynald juga Lusignan. Saladin yang sangat membenci dengan sikap Reynald pun langsung memenggal kepalanya. Karena pembawa pesan tidak kunjung datang, Balian, Tiberius, dan pasukannya datang ke lokasi peperangan yang sudah penuh dengan mayat-mayat tentara salib berserakan dan sedang disantap oleh burung-burung bangkai. Tiberius yang menganggap Yerusalem sudah musnah akhirnya pergi dari sana, sedangkan Balian pulang ke kerajaan untuk mengatur strategi baru melawan pasukan Saladin dengan memasang banyak jebakan di sekitar benteng. Di saat yang sama, pasukan Saladin sudah semakin dekat dengan benteng kerajaan Yerusalem. Sumpah ini pasukannya banyak banget, Lur. They're here. It is only one man. Balian pun memotivasi seluruh pasukan yang tersisa beserta warga sipil yang mampu bertarung untuk menghadapi perang yang akan terjadi. Balian mengatakan bahwa mereka harus berjuang untuk semua orang yang ada di Yerusalem. Tidak ada satupun agama yang berhak memilikinya, karena sejatinya 3 agama yang berada di sana yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki hak yang sama dengan 3 tempat sucinya masing-masing. Masjid Al-Aqsa untuk orang-orang Islam, gereja suci Makam Kudus untuk orang-orang Kristen, dan tembok ratapan untuk orang-orang Yahudi. No one has claim. All have claim. The wall, the mosque, the sepulchre. Who has claim? Every man at arms, or capable of bearing them. Safeguard the helpless. That is your oath. Speak the truth, even if it leads to your death. Malam harinya pasukan Saladin pun mulai memborbardir benteng dengan melontarkan bola-bola api. Namun tembok-tembok benteng begitu kokoh dan tidak mudah dihancurkan. Balian tidak membalas serangan Saladin malam itu karena belum masuk jarak tembaknya. Lalu di keesokan paginya, ketika pasukan muslim selesai sholat berjamaah, peperangan pun kembali dilanjutkan dan kini mereka saling melontarkan bola. Sampai akhirnya pasukan Saladin sudah berada di depan benteng dan prajurit-prajuritnya pun berusaha menerobos masuk menggunakan tower juga dengan alat menjebol pintu utama. Namun Balian segera memerintahkan pasukannya untuk menghalau mereka semua. Hari demi hari pun berlalu dan perang masih terus berlanjut hingga menelan banyak korban jiwa dari kedua kubu. Sampai di suatu pagi, Saladin mengincar dinding paling terlemah yang akhirnya berhasil dijebol dan pasukan pun menerobos masuk. Lalu, yang terjadi? Ya, dalam waktu singkat pasukan Saladin pun menguasai Yerusalem dan meski sudah memenangkan pertempuran, dengan murah hati Raja Saladin mendatangi Balian untuk membuat kesepakatan, yaitu menyerahkan kota Yerusalem seutuhnya dan sebagai gantinya, tentara-tentara salib yang tersisa maupun penduduk yang masih hidup akan diampuni. Dan Saladin berjanji akan mengirim mereka ke wilayah Kristen dengan aman.
Begitu pula dengan sang Raja Lusignan yang akan dibebaskan dan menyerahkan takdir Lusignan kepada Tuhan. Dulu orang-orang Kristen membantai semua Muslim demi merebut Yerusalem, namun Saladin mengatakan jika dia bukanlah orang yang seperti itu. Melihat kemurahan hati Saladin, akhirnya Balian pun menyerahkan seluruh kota Yerusalem kepadanya. Your king, I leave to you. God will make of. I will give every soul safe conduct to Christ. Then under these terms I surrender Jerusalem. The Christians butchered every Muslim. I am not those. Assalamu alaikum. And peace be with you. Setelah itu Balian pun menyampaikan ke seluruh warganya bahwa Yerusalem telah diserahkan ke Saladin dan mereka semua akan dikawal hingga selamat sampai ke wilayah Kristen. Balian juga mengatakan jika memang tempat itu adalah Kingdom of Heaven atau kerajaan surga, maka biarlah Tuhan yang mengatur sesuai kehendaknya. Singkat cerita lur, kini Saladin yang sudah menguasai Yerusalem masuk ke dalam salah satu masjid untuk mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Sementara itu Balian tiba-tiba didatangi oleh Lusignan yang menantangnya berduel karena tidak terima dengan keputusan Balian yang telah menyerahkan Yerusalem. Duel cukup sengit pun terjadi dan pada akhirnya Balianlah yang memenangkannya. Akan tetapi Balian masih mengampuni nyawa Lusignan dan memintanya untuk bangkit menjadi seorang satria sejati. Tak lama kemudian, Balian beserta warga-warga di sana pun akhirnya pergi menuju ke wilayah Kristen. Balian pun mengajak Sibila untuk hidup bersama dengan damai di tempat kelahirannya, yaitu Perancis. Beberapa tahun kemudian, terlihat tentara salib dari Inggris yang dipimpin oleh Raja Inggris yaitu Richard I. Mereka mendatangi Balian untuk mengajaknya bergabung dan berperang kembali demi memperebutkan Yerusalem. Akan tetapi Balian menolak karena dia lebih memilih untuk menjadi seorang pandai besi yang bisa hidup dengan damai. Di akhir film, terdapat informasi bahwa Raja Richard bertempur selama 3 tahun untuk merebut Yerusalem, yang akhirnya berujung pada gencatan senjata dengan Saladin, dan hampir 1000 tahun lamanya lur. Perdamaian di kerajaan surga belum juga tercipta. We crusade to recover the kingdom of Jerusalem. And I am the King of England. I am the blacksmith. Buyar, ya begitulah lur sedikit kisah tentang perang salib yang terjadi. Gimana pendapat kalian? Monggo komen-komen di bawah. Mohon maaf juga ya jika ada kekurangan informasi atau salah ucap. Dan minal aizin wal faizin buat kalian semua dulur-dulurku tercinta, tersayang, terkasih lah pokoknya. Selamat lebaran ya lur ya. Have fun, enjoy kita. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum. Love you.